Mendengar info tersebut, Sukidi justru malah makin penasaran sama si kakek yang sekarang kita panggil Korpi ya sob. Menurutnya, jika mereka kembali ke kampung halaman, mereka akan digantung mati karena telah kalah dalam peperangan. Oleh sebab itu, Sukidi bermaksud kabur dari pemerintah bersama pasukannya dan merampas semua emas milik Korpi yang bisa menghidupi dirinya serta semua pasukan Nazi di masa depan. Di sisi lain, Korpi beristirahat sejenak di balik bangkai mobil sekaligus mencongkel beberapa peluru yang bersarang di tubuhnya. Tak lama kemudian, Korpi mendengar suara dari pasukan Nazi tersebut yang masih mencarinya, ditambah lagi sepasang anjing pelacak untuk lebih mudah menemukannya. Korpi yang semakin terdesak, secara diam-diam ia menerobos ke bawah mobil Nazi dan melumuri tubuhnya dengan bensin dengan maksud menghindari ciuman dari si anjing pelacak. Namun sayang hal itu tak bertahan lama sob, setelah para Nazi menyadari kebocoran bensin tersebut. Kemudian ia melarikan diri ke arah berlawanan dan menuju ke tepi danau. Karena terlalu meremehkan, Sukidi hanya menyuruh kedua anjingnya untuk menyerang Korpi. Dan tanpa diduga mereka, Korpi membakar dirinya sendiri dan melompat ke danau. Di sini, Sukidi menunggu si kakek nongol ke atas permukaan air, karena bagaimanapun juga tidak ada manusia yang abadi. Korpi pasti juga butuh bernafas walaupun seberapa lama ia di dalam air. Benar saja, selang beberapa lama Korpi pun muncul disusul tembakan yang langsung mengarah padanya dan membuat air danau menjadi merah. Dirasa si kakek sudah mati di sana, Sukidi pun menyuruh antek-anteknya mengambil emas bawaan Korpi. Tentara pertama pun langsung turun tanpa ragu. Namun sayang, dia justru harus tewas di tangan Korpi yang masih hidup. Lalu, setelah tentara pertama tak kunjung kembali, Sukidi kembali menyuruh anak buahnya lagi. Dengan keraguannya, mau gak mau tentara Nazi itu pun menuruti perintah sang komandan. Air danau yang semakin merah membuat satu tentara yang tersisa ketar-ketir di atas getek. Dia pun tanpa basa-basi berusaha kabur dari perintah Sukidi. Sesuai kata pepatah, apabila seorang tentara lari dari medan perang, dia harus dihukum mati. Dan sang komandan pun menyuruh Toing si penembak jitu untuk menggugurkannya. Disinilah Korpi mengambil kesempatan untuk kabur dengan memakai jasad dari Nazi itu sebagai tambahan tamengnya. Entah apa yang dipikirin si anjing berbulu domba, tahu-tahu dia datang di antara para Nazi. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Sukidi yang langsung membawanya. Singkat cerita, Korpi yang berhasil lolos, dia telah sampai di kampung halamannya yang dimana ia dibikin tambah lesu akan keadaan yang porak-poranda. Karena tak ada tempat beristirahat, ia pun terpaksa merebahkan dirinya di bangunan apa aja yang penting bisa nyender nih. Kemudian ia mengingat segelintir peristiwa perang masa lalunya yang semakin membuatnya sedih. Belum juga ngorok, Korpi mendengar suara anjing peliharaannya yang menuju ke arahnya. Baru juga melepas kangennya, ia dikejutkan oleh dinamit yang dibawa bersama si anjing dan terjadilah. Ternyata semua itu tak lain dan tak bukan, dialah Sukidi beserta antek-anteknya yang langsung menyiksa serta menggantungnya di tiang. Dengan bangganya, Sukidi,
Toing dan supir tanknya memberikan penghormatan terakhir untuk Korpi dan menyisakan sekeping emas sebagai kenangan untuknya sebelum mereka pergi. Ternyata Korpi masih hidup dan ia bertahan dengan menusukkan kakinya ke batang besi sebagai tumpuan tubuhnya yang tergantung. Korpi yang tergantung semalaman di sana, ia pun terbangun oleh hembusan angin pesawat Nazi yang hendak mendarat. Dan hal itu membuatnya beruntung karena angin dari pesawat membuatnya terjatuh dari tiang. Diketahui, dua tentara Nazi ini niatnya mau isi bahan bakar pesawat mereka di sini. Tapi karena melihat si kakek yang masih hidup tergeletak di sana, salah satu tentara itu pun bermaksud membunuhnya. Akan tetapi, dengan sigap Korpi menumbangkannya dengan satu kaki saja. Karena penasaran sama temannya, tentara yang satu lagi mengeceknya. Namun sayang, kakek yang sudah lepas dari ikatan diam-diam main bokong. Dari sinilah rasa dendam Korpi pun bangkit karena ulah Sukidi yang sudah merampas emas miliknya. Namun sebelum itu, ia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu dengan mengobati semua luka parah yang mungkin kalau orang biasa tak akan bisa bertahan hidup. Akan tetapi, entah apa jimat yang dimilikinya, bagaikan veteran limited edition, Korpi pun mampu bertahan dari semua lukanya. Singkat cerita, di perjalanan pulang, Sukidi dan pasukan terhalang jalannya oleh bangkai pesawat. Setelah mengeceknya, pilot dari pesawat itu adalah salah satu pasukan Nazi juga. Ditambah lagi, ada seutas tali tambang yang digunakan mereka sebelumnya untuk menggantung Korpi. Karena saking panik bahwa si kakek renta itu masih hidup, Sukidi pun bergegas melanjutkan perjalanan. Everybody move! Sementara di dalam truk pengangkut para tawanan, salah satu mbak-mbak itu pun meyakini kalau Korpi adalah sosok veteran yang tidak mau mati. Dengan kata-katanya, mbak ini menakuti dua tentara yang berjaga di mobil itu. Kalau kalian merasa berhasil saat ini, itu hanyalah angan-angan semata. Karena kalian telah mengambil semua yang dimilikinya. Dia tak akan tinggal diam, karena Korpi adalah sosok yang tidak senang diusik. Jadi, jangan harap kalian akan selamat. Dan benar saja, baru aja mingkem, dua tentara itu menerima perkataan si mbak. What?